Pemirsa, kembali bersama saya dalam laporan khusus yang mengupas tuntas badai spekulasi yang menerpa hubungan dua figur publik muda, Fujianti Utami dan Verrel Bramasta. Selama berhari-hari, jagat maya dilanda kekisruhan. Rumor mengenai keretakan hubungan mereka menyebar bak api. Namun, di tengah pusaran gosip yang memanas, satu nama akhirnya muncul sebagai penentu arah narasi. Dia adalah mantan Putri Indonesia, Vena Melinda. Malam ini, kami akan menyajikan kronologi lengkap dan verifikasi fakta agar Anda tidak lagi terjebak dalam informasi keliru. Semuanya bermula dari desas-desus di dunia maya. Lini masa media sosial, mulai dari Twitter hingga Instagram, tiba-tiba dipenuhi kabar tak sedap. Isu perpisahan Fuji dan Verrel menjadi topik utama. Spekulasi ini dipicu oleh klaim unfollow massal dan kabar pengembalian hadiah ulang tahun mewah yang konon dilakukan Fuji kepada Verrel. Tangkapan layar obrolan yang diduga bocor dari grup teman dekat mereka juga beredar luas, memperkeruh suasana. Situasi semakin panas ketika akun-akun penggemar dengan nama bombastis ikut memprovokasi, memancing puluhan ribu komentar, padahal belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Kegelisahan warganet memuncak, dan di tengah kepanikan, satu nama akhirnya mencuat sebagai penentu, Vena Melinda. Mantan Putri Indonesia yang juga ibunda Verrel ini dikenal tak ragu turun tangan ketika reputasi keluarganya digoyang oleh rumor tak berdasar. Intervensi kilat Vena Melinda. Tidak butuh waktu lama bagi Vena Melinda untuk mengambil tindakan. Dengan sigap, ia mengunggah sebuah video berdurasi 2 menit di akun Instagram resminya. Dalam video tersebut, Vena tampil formal mengenakan blus putih dengan deretan piala dan foto keluarga yang menjadi latar belakang. Ucapannya sangat lugas dan tegas. Saya geram dengan pemberitaan tidak benar yang mengganggu kenyamanan anak saya dan Fuji, ujarnya. Ia menegaskan bahwa hubungan keduanya harmonis dan sebagai bukti, ia memamerkan tangkapan layar percakapan video rutin antara mereka. Bahkan, ia menunjukkan chat keluarga yang dipenuhi stiker hati antara Fuji dan Verrel. Hal ini secara telak mematahkan semua dugaan tentang kerenggangan hubungan mereka. Vena juga mengingatkan media agar mengutamakan klarifikasi sebelum tayang dan memperingatkan bahwa fitnah dapat berujung pada langkah hukum. Pesan ini sontak meredam arus komentar sinis dan menempatkan Vena sebagai sosok ibu mertua idaman di mata para penggemar. Merasa belum cukup dengan satu klarifikasi, Vena Melinda melanjutkan aksinya dengan menggelar siaran langsung. Selama hampir setengah jam, ia berinteraksi langsung dengan para penggemar Verfu. Dalam siaran itu, Vena mengajak mereka untuk tidak mudah terpancing oleh kanal-kanal YouTube abal-abal yang kerap memanipulasi konten. Ia bahkan memberikan contoh konkret sebuah channel yang memutar cuplikan tangisan Fuji di pemakaman Vanessa Angel pada 2021 seolah-olah itu adalah rekaman pekan ini. Tujuannya hanya satu, mengejar monetisasi dengan memperpanjang durasi video. Vena mengajak penonton untuk menekan tombol lapor pada konten semacam itu. Ia juga memuji kedewasaan Fuji yang memilih diam ketimbang terpancing, dan menutup siaran dengan seruan bijak. Kalau kalian sungguh sayang, doakan saja yang baik, jangan perkeruh suasana. Ajakan sederhana ini berhasil membuat tagar #DownFujiVerrel merajai trending topik regional, membuktikan kekuatan klarifikasi terstruktur dalam meredam rumor. Klarifikasi dari adik Verrel, Atalha Naufal. Tak hanya Vena, adik Verrel, Atalha Naufal juga ikut angkat bicara. Pernyataannya dalam sebuah vlog yang menyebut sang kakak sudah lama menyukai Fuji, dipelintir media menjadi cinta diam-diam sejak SMP. Padahal, Verrel dan Fuji baru akrab setelah Fuji mulai populer pasca tragedi 2021. Menyadari ucapannya menjadi bumbu gosip, Atalha segera mengunggah video klarifikasi. Dalam video berdurasi 7 menit itu, ia menjelaskan bahwa suka yang ia maksud adalah rasa kagumnya pada sikap Fuji yang rendah hati. Atalha menceritakan bagaimana ia melihat Fuji membantu mengangkat kotak donasi dan bahkan mencuci piring sendiri di sebuah acara amal keluarga. Sikap seperti itu menurutnya jarang ia temui pada selebritas muda. Ia pun menegaskan bahwa kedekatan intens keduanya baru benar-benar terjalin tahun ini setelah beberapa proyek UMKM mempertemukan mereka secara rutin. Penjelasan Atalha ini juga sekaligus membantah tudingan bahwa hubungan mereka adalah settingan.
Strategi Farel menjaga privasi. Pengakuan Atala Naufal tidak berhenti di situ. Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan mendadak di Singapura, Farel memintanya untuk lebih hati-hati dalam berbicara di media. Tujuannya adalah agar setiap pernyataan keluarga tidak disalahartikan dan memicu spekulasi yang tidak perlu. Narasumber kami yang menyaksikan obrolan di sebuah kafe di Orchard Road, Singapura, menyebutkan bahwa Farel berujar, "Kalau memang jodoh, publik akan lihat bukti, bukan omongan." Kalimat ini menunjukkan kesadaran sang aktor bahwa jejak digital kerap menjadi bumerang bagi figur publik. Setelah diskusi tersebut, Atala bahkan menonaktifkan fitur duet di TikTok-nya sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi celah interpretasi dari publik. Langkah ini dipuji oleh para analis media sosial sebagai strategi preventif yang cerdas untuk menjaga privasi sambil tetap memelihara hubungan baik dengan para penggemar. Momen sederhana yang jarang diketahui publik. Meskipun diminta berhati-hati, Atala Naufal tetap memberikan dukungan terbuka untuk hubungan sang kakak. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menceritakan tentang makan malam sederhana yang ia habiskan bersama Fuji dan Farel di sebuah warung nasi uduk di Cipete. Momen intim itu sengaja tidak mereka unggah ke media sosial karena mereka ingin merasakan kehidupan normal tanpa terbebani oleh kebutuhan konten. Di meja makan itulah, mereka lebih banyak membahas hal-hal sepele, seperti harga cabai yang melonjak dan rencana liburan keluarga ke Banyuwangi, bukan soal lamaran atau topik sensasional lainnya. Pernyataan ini menuai simpati dari warganet yang mulai merasa jenuh dengan drama instan. Peneliti komunikasi digital menilai pilihan Farel dan Fuji untuk tidak mengumbar setiap momen sebagai strategi kesehatan mental untuk melawan tekanan media sosial. Insiden di Singapura dan batasan pelecehan. Sorotan juga tertuju pada insiden yang dialami Farel di Singapura. Di Paya Lebar Square, Farel dikerumuni oleh puluhan TKI/TKW yang antusias. Rekaman video menunjukkan seorang ibu muda spontan mencium pipinya, memicu keributan singkat hingga Farel harus bersembunyi di toilet. Polisi bantuan komunitas pun terpaksa dikerahkan untuk mengevakuasi sang aktor. Peristiwa ini memicu perdebatan serius tentang batas antara rasa kagum dan pelecehan. Para pakar budaya populer menyoroti gejala kultus selebritas di era digital. Insiden ini juga semakin memperkuat alasan Farel untuk menjaga asmaranya secara privat. Jika berjalan di mal saja ia bisa dikerumuni, bayangkan jika detail hubungannya diumbar ke publik. Insiden ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa popularitas memiliki risiko yang tidak bisa dianggap remeh. Curahan hati Fuji dan pentingnya empati. Di tengah tekanan yang terus-menerus, Fuji juga ikut bersuara. Dalam sebuah live TikTok, ia tampak kesal saat ribuan komentar terus-menerus menanyakan status hubungannya dengan Farel. Kami menganalisis 10.000 komentar dan menemukan 62% di antaranya menyoal asmara. Sisanya membahas tentang fashion. Fuji berujar bahwa ia menghargai rasa ingin tahu publik, namun ia berharap diingat sebagai individu dengan karir dan keluarga, bukan hanya soal hubungannya. Ia juga menampik kabar lamaran yang disebut-sebut akan terjadi bulan depan sebagai fitnah dan menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah pada peluncuran lini kosmetik vegannya di kuartal depan. Pernyataan Fuji, "Doakan yang baik-baik saja, jangan paksa Farel," memicu diskusi tentang etika audiens dalam menginterogasi selebritas. Sayangnya, media seringkali hanya mengambil potongan kalimat sehingga konteks personal dari curahan hati Fuji kerap hilang. Hubungan Fuji dengan keluarga Bramasta semakin solid. Di balik semua tekanan dan drama, hubungan Fuji dengan keluarga Bramasta justru semakin solid. Di acara penggalangan dana korban banjir di Kalimantan, Fuji terlihat duduk satu meja dengan Vena Melinda. Mereka tampak akrab, tertawa bersama sambil melelang jersey timnas bertanda tangan Farel. Vena bahkan memeluk Fuji dan berbisik terima kasih karena telah menjaga Farel. Gestur ini dengan jelas menepis rumor bahwa Vena keberatan dengan latar belakang pendidikan Fuji. Sumber dari panitia acara menyebutkan bahwa Vena menilai karakter seseorang jauh lebih penting daripada gelar pendidikan. Namun, ketika wartawan bertanya soal pernikahan, Vena dan Fuji kompak menjawab diplomatis, "Masih jauh, lihat nanti." Jawaban ini mengindikasikan bahwa keluarga besar mereka telah sepakat untuk menunda isu pernikahan demi mengurangi tekanan publik dan memberi ruang bagi pasangan muda ini untuk tumbuh.
Analisis akhir dan komitmen jurnalisme. Pemirsa, mari kita tarik benang merah dari semua peristiwa ini. Rumor keretakan hubungan Fuji dan Pharrell lebih didorong oleh amplifikasi algoritma media sosial dan dahaga publik akan drama. Vena Melinda berhasil berdiri sebagai tameng utama, Atala Naufal menjadi penyeimbang, Pharrell menjalankan strategi privasi yang cerdas, dan Fuji menegaskan kemandiriannya. Insiden di Singapura menyoroti risiko ketenaran, sementara curahan hati Fuji menegaskan pentingnya empati kolektif. Selama komunikasi mereka tetap sinergis, badai gosip akan mudah diredam. Pertanyaannya sekarang, akankah pasangan ini menjawab ekspektasi publik dengan tindakan nyata atau terus memilih berbisik di balik panggung? Sebagai jurnalis, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan fakta terverifikasi agar Anda terhindar dari narasi palsu. Ingatlah, di balik sorotan glamor, mereka tetap manusia yang butuh ruang untuk bernafas.